ketika masuk masjid dan ada pengajian, sebaiknya kita langsung duduk mengikuti pengajian itu sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ya, sebagai kafarannya karena kita tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dibaca 4 kali. Mungkin itu Pak. Wallahu akbar. Kalau Ustaz sementara khutbah bagaimana bisa juga gitu? Kalau sementara khutbah, ulama kita beda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan langsung duduk dengar khutbah. Ulama lain mengatakan, mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa kita tetap melaksanakan tahiyatul masjid. Kenapa bisa beda pendapat? Ya memang ada kasus di masa Nabi. Pernah ada sahabat masuk masjid langsung duduk. Terus Nabi tanya, raka'atain? Kamu sudah salat tidak? Ada sahabat tadi, belum ya Rasul. Kata Nabi, kum warka raka'atain. Kalau begitu berdiri salat dulu 2 rakaat. Ini ada hadisnya, Pak. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tetap disunnahkan. Apakah ulama-ulama lain tidak mengetahui hadis itu? Mereka juga tahu. Tapi ini hadis Pak ada latar belakangnya sebetulnya. Itu sahabat datang dari kampung, Pak. Datang dari kampung. Biasa kalau datang ke kota, ke Madinah, karena dia orang miskin, sering dikasih sedekah ke sahabat. Jadi kalau datang itu dikasih sedekah. Nah, ketika datang langsung duduk, Nabi ingin memberitahu secara halus kepada para sahabat, datang lagi itu teman dia dikasih sebentar sedekah. Tapi Nabi tidak mengatakan, berdiri supaya nanti orang. Kalau seperti itu kan kesannya membuat malu dia. Jadi caranya Nabi itu halus. Nabi minta, kamu sudah salat belum? Oh itu berdiri dulu salat. Begitu dia berdiri orang lihat, oh datang lagi sebentar dikasih sedekah. Itu caranya Nabi itu halus kan? Harus kan? Nah sehingga kata ulama-ulama lain, sebetulnya tidak boleh lagi kita salat. Cuma itu karena ada maksudnya Nabi kenapa dia disuruh salat supaya dia diketahui. Apakah Imam Syafi'i tidak tahu itu kisah? Dia tahu juga. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau sudah Nabi contohkan begitu, berarti boleh. Masa hanya berlaku untuk orang itu saja? Dia itu berlaku juga untuk orang lain. Jadi sebetulnya Pak, cara pandang ulama kita itu yang biasa membuat ada perbedaan pendapat. Masing-masing melihat dari sisi yang berbeda. Kan alasannya semua ada. Kasusnya seperti itu. Jadi, caranya Nabi itu memang lembut dalam mengajar. Mungkin banyak kisah-kisah. Ketika mazhab Hanabilah itu berpendapat kalau orang makan daging unta itu dia batal wudunya. Itu mazhab Hanabilah. Kalau orang makan daging unta. Mazhab lain tidak, Pak. Tapi mazhab Hanabilah mengatakan batal wudunya. Karena memang ada juga kasusnya. Jadi waktu itu Nabi kumpul sama-sama sahabat ini. Terus tiba-tiba ada yang ada yang kentut. Kalau kentut kan batal wudu. Tapi kalau Nabi minta, ayo siapa yang kentut tadi pergi wudu, kan ketahuan. Akhirnya kata Nabi, siapa yang sudah makan daging unta berwudulah. Akhirnya yang pergi wudu bukan satu orang, tapi ramai-ramai pergi wudu karena semua sudah makan daging unta. Jadi tidak ketahuan yang mana tadi yang kentut ini. Itu cara Nabi itu lembut. Itu mengajar para sahabat. Nah, tapi Imam Ahmad dia ambil zahirnya hadis. Oh, berarti kalau makan daging unta batal wudu. Lama lain, oh bukan itu sebetulnya. Karena kentutnya ini batal wudu. Cuma Nabi ingin menjaga kehormatannya sahabat tadi. Nabi sampaikan siapa yang sudah makan daging unta berwudu. Kira-kira sama Pak kasusnya tadi itu. Mungkin demikian Pak ya. Wallahu a'lam.